Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kakak-kakakku, adik-adikku, anak-anakku, yang semoga semuanya berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rizkinya. Urusan rizki kayaknya aminnya lebih kenceng gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita dunia akhirat. Amin. Pertama-tama saya umumkan dulu untuk tidak ada yang ambil gambar baik foto maupun video ya, karena memang saya kalau di luar bernikob, cuman kalau bicara pakai tutup muka rasanya nggak akrab gitu. Saya kepengen ibu-ibu melihat senyum saya, ya Bu ya. Jadi di fotonya dalam hati aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebahagiaan, kebaikan bagi kita sekalian dunia akhirat insyaallah. Amin. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Ibu, sebelum mulai saya berharap ibu-ibu berkenan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita, ilmu yang tidak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri begitu saja, akan tetapi ilmu yang kita simak dengan kedua telinga kita, kita masukkan dalam pikiran kita, kita letakkan dalam hati kita menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita. Ilmu yang memandu kita dalam kehidupan, sehingga mudah-mudahan sepulang dari sini semua keluarganya menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Sepulang dari sini rumah tangganya menjadi baiti jannati. Sepulang dari sini mudah-mudahan rumah tangga yang sudah dibina selama ini, keluarga-keluarga kita menjadi keluarga tempat surga bermula dari sana. Hidup bahagia di dunia hingga kelak berakhir dengan surga. Amin ya rabbal. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lutful afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah berkunjung di Museum Nabi. Pernah ada tuh beberapa tahun yang lalu di dekat Masjid Nabawi, dekat Baqi'. Dulu pemerintah Saudi Arabia membuat 2 museum di dekatnya Baqi'. Yang satu Museum Asmaul Husna, yang satunya lagi di belakangnya ada Museum Nabi, Museum Nabawi. Sedikit sekalian, yang sekarang ada sisa Museum Asmaul Husna. Ya, saya sempat masuk di museum keduanya, dan di museum yang Nabawi itu saya melihat ada contoh rumah Nabi dalam ukuran yang sebenarnya. Jadi digambarkan di sana rumah perkiraan, rumah Nabi Muhammad SAW
dalam ukuran yang sebenarnya diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad alaihissalam, diambil dari cerita para sahabat Nabi. Mereka cerita tuh, ketika mereka lihat rumah Nabi Muhammad alaihissalam, mereka ceritakan ukuran rumah Nabi. Mereka pun membuat replikanya, membuat contohnya. Ibu, saat saya lihat rumah Nabi Muhammad dalam ukuran yang sebenarnya, saya jadi tahu tentang makna sebuah hadis yang dulu sering saya dengar sepanjang saya pesantren. Saya pesantren cukup lama, 12 tahun, 8 tahun di Indonesia dan 4 tahun di Tarim Hadramaut Yaman. Banyak mempelajari hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Ada salah satu hadis tuh yang bercerita Nabi Muhammad sholat malam kemudian menyingkirkan atau mengesampingkan kaki Sayyidah Aisyah. Mungkin teman-teman juga sering dengar hadis itu. Jadi Nabi sholat kemudian tangan beliau mengesampingkan atau menyampingkan menggeser kaki Sayyidah Aisyah. Dari hadis ini Al-Imam Malik menghukumi bahwasanya suami istri kalau bersentuhan tanpa nafsu gak batal. Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu kekhususan buat Nabi Muhammad, suami istri bersentuhan batal. Sedikit sekalian, ketika saya mendengar hadis ini nih, saya berpikir dua hal. Yang pertama, wah, Nabi sayang banget ya sama Sayyidah Aisyah, sampai tidur aja di dekat tempat tidurnya Sayyidah Aisyah, sholat aja di dekat tempat tidurnya Sayyidah Aisyah. Saya mikirnya begitu. Atau makna yang kedua, Sayyidah Aisyah tidurnya banyak gerak ya, sampai beliau tidur ke dekat tempat sholat Nabi Muhammad SAW. Ketika saya melihat rumah Nabi Muhammad dalam ukuran sebenarnya, replika, contoh rumah Nabi, saya jadi faham ada makna yang ketiganya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa kok Nabi sholat sampai menyingkirkan atau menggeser kaki Sayyidah Aisyah? Bukan karena Nabi sangat cinta, meskipun itu iya, tapi bukan karena itu yang sampai Nabi Muhammad sampai sholat aja mau deket tempat tidurnya Sayyidah Aisyah, dari gak mau jauhnya. Bukan itu juga teman-teman sekalian. Atau Sayyidah Aisyah yang tidurnya sampai kakinya ke tempat sholatnya Nabi. Bukan itu juga, ternyata ada makna yang ketiga. Apa itu? Begitu kecilnya kamar Nabi Muhammad, sampai di tempat itu Nabi Muhammad sholat, di tempat itu pula Sayyidah Aisyah tidur. Saudaraku sekalian, kamarnya Nabi ukurannya hanya sekitar 2 meter kali gak nyampe 2 meter. Kamarnya Nabi itu ukurannya seukuran kasur kita. Ukuran kasurnya kebanyakan berapa? 180 kali 200. Teman-teman sekalian, seperti itulah ukuran kamar Nabi Muhammad SAW. Ukuran kamar Nabi segitu. Jadi Nabi sholat di situ, Sayyidah Aisyah juga tidur di situ. Sehingga ada hadis menyatakan bahwasanya Nabi sholat dengan menggeser kaki Sayyidah Aisyah. Saudara sekalian, rumahnya Nabi, ya Allah, banyak di antara kita yang rumah kamarnya lebih besar daripada rumah Nabi Muhammad SAW. Karena rumah Nabi itu kamarnya tadi yang saya ceritain 2 meter kali nggak nyampe 2 meter kamarnya. Kemudian rumahnya hanya ada 1 ruangan di depan, kemudian 1 dapur kecil. Segitu aja rumahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Saudara sekalian, sangat kecil sekali. Jadi rumah Nabi itu bukan sederhana, tapi sangat sederhana sekali
pakai banget. Sangat amat sederhana sekali. Teman-teman sekalian, kecil pakai banget rumahnya Nabi Muhammad. Tidak ada barang mewah. Tidak ada peralatan-peralatan yang indah di rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu semua, Nabi menyebut rumahnya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Dari situ saya tahu rupa-rupanya ketika Nabi Muhammad menyebut baiti jannati, rumahku surgaku, tidak terkait dengan keluasan rumah, tidak terkait dengan barang-barang mewah, tidak terkait dengan banyaknya ruangan, apalagi barang-barang canggih yang ada di dalam rumah tersebut. Tidak, teman-teman saudariku sekalian. Tidak. Karenanya, kalau kita melihat rumah kita, sebenarnya sangat mungkin untuk kita juga berkata, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi mau bikin, saya kepengen bikin rumahku jadi surgaku. Bukan dengan meluaskan rumahnya. Bukan dengan bikin bagus interiornya. Bukan dengan memperbanyak barang-barang mewah di dalamnya. Bukan, teman-teman saya sekalian. Akan tetapi, dengan bagaimana kita menghadirkan surga di dalam rumah itu sendiri. Gimana caranya? Nih, yuk kita mau bahas pelan-pelan. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, gimana caranya bikin rumah kita menjadi baiti jannati? Nomor 1, iman. Nomor 1 apa? Kalau kamu kepengen rumahmu menjadi baiti jannati, orang-orang di dalam rumah tersebut pastikan semuanya orang-orang yang beriman. Seorang istri yang beriman, suami yang beriman, anak yang beriman, orang tua yang beriman, saudara yang beriman, memungkinkan untuk terciptanya surga dalam sebuah rumah tangga. Kita semua beriman kok Ustazah, tapi kok rumah kita gak kayak surga ya? Selalu ada saja kemarahan, selalu ada saja hal-hal yang tidak menyenangkan dalam rumah. Rasanya belum pantas untuk menyebut baiti jannati. Imannya berarti kurang. Sebab yang dimaksud dengan iman di sini teman-teman saudaraku sekalian, bukan sekedar berkeyakinan bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita. Akan tetapi beriman adalah menghayati makna la ilaha illallah. Tidak ada pencipta kita kecuali Allah. Tidak ada pengatur hidup kita kecuali Allah. Tidak ada penentu rizki kita kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menyehatkan atau membuat sakit siapapun kecuali Allah. Bahkan tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Seorang istri yang beriman adalah seorang istri yang faham bahwa suaminya bukanlah orang yang menghadirkan rizki, bukanlah pemberi rizki,
Suaminya hanyalah seseorang yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menjemput rizki, bukan mencari rizki. Seorang istri yang beriman faham, seberapapun yang suaminya bawa, itu adalah rizki yang Allah karuniakan. Allah karuniakan, bukan suaminya beri. Sehingga istri yang beriman tidak pernah ada istilah ada uang abang sayang. Gak ada uang, silahkan tidur di luar. Gak ada uang abang ditendang, gak ada ceritanya. Istri yang beriman faham, pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, Allah lah sang pembeli rizki, dialah pemilik kekuatan sempurna. Istri yang beriman akan selalu faham bahwasanya bukan suaminya yang menentukan rizki. Penentu rizki hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan solehah, suaminya berangkat pergi haji, gak ninggalin nafkah bagi dia. Teman-temannya pada nengokin. Dan ada beberapa orang yang sama orang lain tuh suka nyinyir. Kayak netizen, suka julid. Dia nengokin temennya nih, dan dia tahu bahwa suami temennya pergi berangkat haji tapi gak ninggalin nafkah bagi keluarganya. Dia nyinyir sama temennya. Dia bilang, mudah-mudahan kamu sabar ya. Bahasanya nih kayak ngasih nasihat, padahal manas-manasin. Dia bilang, yang sabar ya, katanya suami kamu pergi haji gak ninggalin nafkah. Gak mikir laki-laki zaman sekarang emang kayak begitu. Gak mikirin istrinya. Ibadah mau suka-suka sendiri aja. Gak ninggalin nafkah ya buat kamu, benar. Sian kamu. Katanya nih, tapi sang istri perempuan beriman. Dia bilang, iya, suami saya pergi gak ninggalin uang, tapi dah gak apa-apa. Karena kan yang pergi yang tukang makan rizki, yang ngasih rizki gak pernah pergi. Dhahaba akilur rizik wa baqir razzaq. Apa yang harus saya susahin? Yang pergi tukang makan rizki. Sang pemberi rizki tidak akan pernah pergi. Masya Allah. Gak pernah takut. Suaminya bilang, hari ini saya bawa duit sedikit aja nih. Istrinya bilang, gak apa-apa bang, biar sedikit insya Allah berkah. Yang penting halal. Besokannya suaminya bilang, maaf nih hari gak bawa apa-apa. Gak apa-apa bang, yang penting abang pulang selamat. Masih ada sisa dari uang kita kemarin. Gak apa-apa, insya Allah besok akan dikasih rizki yang lebih luas. Gitu, tuh istri beriman begitu. Jangan kalau suaminya pulang bawa banyak, alhamdulillah. Kalau suaminya pulang gak bawa uang, innalillah. Perempuan beriman, perempuan faham, pemberi rizki cuma satu, namanya Allah. Masya Allah. Suami yang beriman juga begitu. Suami yang beriman faham bahwasanya segala sesuatu penentunya adalah Allah. Sehingga dia ngelihat istrinya kayak gimana, bawaan lucu aja. Dia melihat Allah dalam segala sesuatu. Ibu yang beriman juga begitu.
Anaknya seperti apapun, gak jadi soal. Anaknya hasil sekolahnya bagus, alhamdulillah nak. Allah kasih kecerdasan, Allah kasih kemudahan, nilaimu bagus di sekolah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Nilai anaknya jelek, alhamdulillah nak. Matematika 5, dulu mamah 3. Alhamdulillah, gak apa-apa, gak apa-apa. Tenang aja nak, gak apa-apa. Mama akan selalu sayang sama kamu. Sebab kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Perempuan beriman faham, anaknya bukan miliknya. Anaknya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menyakiti anaknya, berarti dia telah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memukul anaknya, berarti dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pemberi rizki tersebut kepadanya. Hati-hati saudaraku sekalian, anakmu bukan milikmu, ia miliknya Allah. Ketika kamu pukul anakmu, kamu bikin malu anakmu, kamu marah-marahin anakmu, anakmu sakit hati dan Allah pun tidak ridho padamu. Hambaku kok, kenapa kamu berbuat seperti itu padanya? Berhati-hatilah kamu padaku. Ittaqillah wa'dilu fi auladikum. Kata Nabi Muhammad, takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Jangan pernah bandingkan anak satu dari yang lain. Sebab semua anak pada hakikatnya bukan milikmu. Ia adalah miliknya Allah. Ketika anak sakit hati, Allah pemiliknya menjadi tidak ridho padamu. Beriman. Orang yang beriman hidupnya akan bahagia. Dia ngelihat apapun ingat Allah Subhanahu wa ta'ala karena tahu tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak akan pernah dibanding-bandingkannya kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain. Gak akan dibilang sama suaminya, ya ampun bang, jadi bini abang. Kenapa gak kayak jadi bini orang? Gak ada, karena dia tahu hidup itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Allah udah bagi-bagi tiap orang. Allah udah bagi-bagi. Allah yang tahu apa yang diberi kepada hamba-hambanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang beriman hidupnya akan lebih bahagia. Nabi Muhammad alaihissalam ketika Sayyidina Anas ibn Malik, orang yang khidmah sama Nabi, khidmah bukan anak pun, bukan putra Nabi, bukan, tapi tinggal barengan sama Nabi buat khidmah sama Nabi, melayani Nabi, nyuciin piring, nyuciin baju, bersih-bersih rumah. Anas satu ketika buat kesalahan, pecahin piring. Istri Nabi mau negur, ya Anas, kenapa kamu pecahin piringnya? Nabi begitu lihat istrinya udah mau ngomel, Nabi Muhammad bilang, da'u illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'alah. Jangan dimarahin Anas, jangan dimarahin. Kalau piring itu tidak ditakdir pecah sama Allah, gak bakalan pecah. Tuh Nabi, kalau tidak ditentukan Allah terjadi, tidak akan terjadi. Ingin rumah tanggamu menjadi baiti jannati, pastikan ada iman dalam hatimu. Ngelihat suami, jangan hanya ingat dia namanya Fulan sebagai suamimu atau bapak anak-anakmu, tapi kamu lupa bahwa dia adalah hambanya Allah, yang Allah jadikan surgamu berada dalam tangannya. Kunci surgamu adanya di tangannya, teman-teman saudaraku sekalian. Maka berimanlah kepada Allah.
dan jadilah istri yang soleha. Insya Allah. Nomor 1. Yang nomor 2, kalau pengen jadi baiti jannati, rumahku adalah. Yang nomor 2, akhlak. Saudaraku sekalian, saya muliakan akhlak. Bangunlah akhlakmu, kepribadian yang baik di dalam rumahmu. Jangan kalau sama orang yang jauh-jauh kamu bisa buat baik, tapi di dalam rumahmu sendiri kamu kehilangan akhlak yang mulia. Kalau ketemu sama orang senyum, pergi kondangan senyum, ketemu sama orang senyum, tapi di dalam rumah suaminya udah lupa muka istrinya kalau lagi senyum. Nggak tahu istri saya kalau senyum kayak gimana, udah lupa. Terakhir senyum zaman tahun, Masya Allah, Masya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu bahwa senyuman tak pernah hilang dari raut wajah Nabi besar Muhammad? Ma ra'aina ahadan akthar wa abha ibtisaman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat meriwayatkan, kami tidak pernah melihat siapapun lebih indah sekaligus lebih sering, lebih banyak senyumnya daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan hanya ketika kamu bahagia kamu tersenyum, akan tetapi justru tersenyumlah untuk lebih banyak mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan. Yuk teman-teman sekalian, latihan. Nanti pulang-pulang ketemu suaminya senyum. Yang manis, ini pulang-pulang ngaca ya nanti ya. Latihan. Kira-kira model senyum yang kayak gimana yang paling manis? Teman-teman saya sekalian, senyum bukan senyum-senyum, beda tuh. Kalau senyum-senyum tuh nggak ada yang disenyumin di jalanan. Itu sih bukan senyum namanya, bukan akhlak namanya, tapi gila. Saudara sekalian saya muliakan, yang saya maksudkan dengan akhlak adalah senyum. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Senyummu di wajah seorang mukmin adalah sedekah. Maka teman-teman saya sekalian, di dalam rumahmu tebarkan sedekah. Di dalam rumahmu tebarkan kasih sayang. Ayo latihan senyum sama suami. Ibu-ibu sekalian, saya pernah baca sebuah hadis, Allah marah kepada orang yang tertawa terbahak-bahak. Allah gak suka sama orang yang ketawa cekikikan sampai pegang-pegang perutnya. Allah gak suka, kecuali dari sepasang suami istri yang sedang bercanda. Jadi nih, kalau kamu adalah istri bagi suamimu, kamu bercanda sama suamimu sampai ketawa, sampai cekikikan, itu Allah akan tetap ridho dan suka kepadamu teman-teman sekalian. Tapi memang jarang-jarang nih. Biasa suka pada ketawa-ketawa sama orang, tapi kalau sama keluarga sendiri jarang-jarang. Nah nih, itu kemarin ya. Sepulang dari sini insya Allah kita benerin akhlak kita. Ma takallama ma tahaddatha bihadithin illa wa tabassam. Nabi tidak mengucapkan satu ucapan melainkan diiringinya dengan senyuman. Tuh, Nabi tuh ngomong sama Sayyidah Aisyah senyum, ngomong sama putrinya senyum, ngomong sama sahabatnya senyum, sambil ngomong senyum, seneng, ulela cakep senyum mulu. Kadang-kadang kita nih udahlah gak seberapa cakep, senyumnya mahal lagi, ya Allah, ya Allah. Kesian suaminya.
Sian. Suaminya sampai gak pernah nonton film horor. Dia bilang ada yang lebih nyeremin dari semua hantu. Siapa Pak? Istri saya. Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak juga gitu. Sampai malu sama temen-temennya. Temen-temennya pada nanya, itu ibu kamu? Gitu deh. Malu, kenapa? Akhlaknya gak bener. Teman-teman sekalian, yuk belajar berakhlak. Muliain yang tua, sayangi yang muda. Kan begitu? Belajar untuk tidak berbicara kecuali dengan bahasa yang manis. Teman-teman sekalian, saya punya cerita. Saya punya guru Al-Mukarramah wal Muhtaramah wa Nur. Satu waktu bercerita, ketika ada beberapa orang perempuan ngadu sama beliau tentang suaminya. Baba Nur bilang, udahlah, rumah tangga itu memang pasti diuji. Kata beliau nih, akan tetapi seperti apapun suamimu, jangan pernah kehilangan akhlakmu kepadanya. Sebab akhlak itu penentu. Bagaimana rumah tanggamu, surgakah ataukah na'udzubillah nerakakah? Baiti jannati atau baiti nari? Ditentukan dengan satu iman, yang kedua akhlak, teman-teman saudaraku sekalian. Ini akhlak perkara penting. Beliau kemudian cerita, dia bilang di kampung kami dulu, beliau aslinya dari satu kota, kemudian pindah ke kota yang lain sesudah menikah dengan guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau cerita tentang orang di kampungnya, kampung beliau kecil. Dia bilang ada satu keluarga, yang mana keluarga tersebut itu punya keluarga besar. Satu keluarga besar, abang gitu ya, laki-laki. Terus ada adeknya juga gitu kan. Punya usaha yang dibangun bersama-sama, dipegang sama adek mereka. Adeknya punya istri, punya anak-anak. Satu waktu adek yang pegang perusahaan milik keluarga meninggal dunia. Khawatir, keluarga besar khawatir. Ini kalau sampai istrinya sudah selesai masa iddah, dilamar orang, kemudian menikah, ini urusan bisnis keluarga bisa porak-poranda. Karena selama ini yang ikutan mengurus bisnis keluarga itu adalah juga istrinya, selain daripada suaminya yang meninggal tadi. Jelas gak kira-kira? Jelas ya. Apalagi ditambah dengan ada anak-anak. Kan nanti kalau kawin sama orang lain, urusan warisan apa segala macam ruwet lagi. Jadi mereka pun rapat keluarga besar. Ini gimana nih? Ini kita mesti kawinin janda saudara kita ini nih sama keluarga kita sendiri biar nggak kemana-mana usaha milik keluarga. Akhirnya teman-teman sekalian, diambillah salah satu dari anak mereka. Jadi keponakan, tapi anak dari salah satu abang yang paling tua. Umurnya masih sekitar 25 tahunan, sementara yang perempuan ini, si janda ini umurnya sekitar 40 tahunan lebih. Jadi kayak berasa kawin sama tante ya. Dan memang tante gitu kan, asalnya kan istrinya paman. Si anak laki-laki ini nangis-nangis gak mau kawin. Semua itu udah protes. Dia bilang, ya Allah, ayah tega banget sih ya. Masa saya mau dikawinin sama perempuan tua ya, yang udah saya anggap sebagai ibu saya sendiri ya. Masa sih ya. Kata ayahnya pokoknya gak mau, gak bisa. Daripada urusannya nanti berantakan, kamu harus kawin. Saudaraku sekalian, dia pun kawin ala safe. Istilahnya kawin dengan pedang di leher. Kawin paksa. Ini ya bukan Siti Nurbaya nih, laki-laki nih. Laki-laki tapi dikawin paksa sama keluarganya. Sampai keluarganya bilang begini nih, udah deh kamu kawin aja. Urusan nanti beberapa bulan atau mungkin berapa tahun kamu pengen kawin lagi, udah ntar kawin lagi.
Tapi yang ini kawinin dulu aja, biar enggak jatuh kepada orang lain yang nanti bikin urusan keluarga ini jadi berantakan. Dia pun terpaksa kawin. Sedikit sekalian saya muliakan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sampai kemudian ketika si istri umurnya mulai 60 tahunan. Sementara sang suami umurnya 40 tahunan. Udah kawin dapat sekitar 20 tahun. Perempuan umur 60 tahun kan udah mulain tuh sakit-sakit kaki. Betul nggak, Bu? Saya tahu kok umur ibu-ibu nih nggak pakai ngelihat muka, tapi ngelihat cara duduknya. Kalau udah tiap 10 menit ganti posisi, tuh 10 menit ganti posisi, gitu kan ya? Dari mulai miring kanan, ntar ganti lagi miring kiri, tuh. Dari mulain yang masih pengantin baru baunya minyak wangi, sekarang baunya minyak kutus-kutus. Masya Allah, minyak angin dah baunya sekarang. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu saudara sekalian, si istri nih umur 60 tahunan mulai sering sakit-sakitan. Suaminya 40 tahun kan lagi gagah-gagahnya ya. Keluarga besar panggil dia lagi nih, si suami dipanggil lagi. Bapaknya bilang, bapak dia nih, "Nak, katanya istri kamu sekarang mulai sakit-sakitan." "Iya bener Pak, doain biar cepet sehat, lagi sakit Mang sekarang." "Saya panggil kamu Nak, barangkali kalau kamu ada kepengen mau nikah lagi tinggal sebutin aja anak siapa yang kamu mau. Nanti kita lamarin. Kalau kamu gak enak mau ngomong sama istri kamu, biar nanti deh yang perempuan-perempuan ngomongin sama dia." Saya rasa dia adalah seorang perempuan bijak yang akan merelakanmu menikah dengan perempuan lain. Apalagi dia paham keadaan dia sekarang sudah sering sakit-sakitan. Apa jawab suaminya? "Tidak ayah, saya tidak akan pernah sanggup menduakan dia." Ini nih yang jomblo-jomblo yang "Sisain 1 buat saya," katanya gitu. "Dek, jarang yang begitu." Saya bilangin aja jarang. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Jadi nih suami bilang, "Ayah maafkan saya tidak akan sanggup menduakan dia." Ayahnya nanya, "Kenapa gitu Nak? Kan kamu dulu kawin juga dengan terpaksa. Sekarang istri kamu memang sudah sakit-sakitan, kita ngerti kok, gak apa-apa. Siapa aja yang kamu mau?" "Enggak ya, saya gak akan bisa menduakan dia." "Kenapa gitu?" "Saya juga memang gak akan pernah bisa mendapati perempuan seperti dia." "Kenapa?" Dia bilang, "Ayah, saya sampai sekarang gak pernah tahu muka cemberut istri saya kayak gimana." 20 tahun nikah. Istrinya kalau lihat suaminya senyum gak pernah hilang. Ya Allah, ini tamparan buat para istri. Ayo nih. Dia bilang, "Saya menikah 20 tahun sama dia, saya gak tahu muka dia kalau lagi cemberut, kalau lagi kesel, marah, kayak gimana, masih saya gak pernah tahu. Dari sejak awal kawin sama dia ya, tidak sekalipun telinga saya mendengar dia berkata tidak kepada saya. Tiap kali dia akan bilang sama saya, kalau saya panggil, dia akan bilang lebek habibi. Dengan senyumannya. Apa aja yang saya mau, dia akan kerjakan dengan penuh sukacita. Dia bilang, suaminya ini bilang, dia telah memperlakukan saya bak raja. Saya akan belajar untuk menjadikan dia sebagai ratu bagi kehidupan saya. Akhlak saudariku sekalian, akhlak. Yuk belajar. Pengen baiti jannati bukan dengan ganti sofa.
Pengen rumahku surgaku, bukan dengan nambahin PK-nya AC. Bukan, saudaraku sekalian, di rumah berasa panas nih, kita ganti AC deh, yang lebih besar PK-nya. Bukan begitu. Mau kamu buat rumahmu menjadi baiti jannati, rubah akhlakmu, saudaraku sekalian. Perbanyak senyum. Muliakanlah dirimu dengan kemuliaan akhlak kepada suamimu. Muliakan dirimu dengan kamu dapat menyayangi anak-anakmu. Berakhlaklah yang baik sama anak. Jangan kasar-kasar ngomongnya. Apalagi sampai kotor ngomong kepada anaknya. Ibu, ucapanmu adalah doa bagi anak-anakmu. Maka berakhlaklah mulia kepada anak-anakmu. Kamu akan melihat benih-benih akhlak akan dimunculkan oleh anak-anakmu. Insya Allah. Yuk kita niat dari sekarang mau belajar berakhlak yang mulia sama orang tua kita. Jangan pernah sakiti hatinya. Adik-adik, orang tuamu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan mereka. Yang masih belum pada punya suami, tinggal sama orang tuanya, Allah jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tuamu. Sampai Nabi Muhammad bilang, memandang wajah ibu dengan pandangan penuh cinta lebih Allah sukai di saat kamu memandang Ka'bah. Kamu pandang ibumu dengan pandangan penuh cinta, itu lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Padahal padahal memandang Ka'bah sekali seperti ibadah 1 tahun. Nadharah ilal Ka'bah ke ibadah sana. Mandang Ka'bah sekali kayak ibadah setahun. Siam naharaha wa qiyam lailiha. Kata Nabi Muhammad, siangnya kamu pakai buat puasa, malamnya kamu pakai buat tahajud setahun. Mandang Ka'bah sekali setara dengan itu. Kita gak usah jauh-jauh ke Ka'bah. Adik-adik masih tinggal dengan orang tuanya, ada yang lebih utama bagimu bahkan melebihi Ka'bah. Memandang wajah orang tuamu. Pandang wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta. Sampai ada seorang kiai itu, pas waktu dia ngeliat Ka'bah matanya merem-melek. Santrinya nanya sebelah, kiai kelilipan? Enggak. Kenapa gitu kiai? Biar dihitung banyakan. Nabi bilang mandang mandang Ka'bah sekali kayak ibadah setahun nak. Saya ngeliatin Ka'bah merem-melek setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Biar dihitung banyak. Masya Allah. Ini kita nih mandang wajah orang tua kita dengan pandangan penuh cinta lebih utama daripada kita melihat Ka'bah. Asal jangan merem-melek kayak gitu aja. Kita pandangin wajah ibu kita dengan pandangan penuh cinta sambil pijit-pijitin kakinya, sambil pegang-pegangin tangannya. Ibu nanya, kenapa nak? Seneng punya mama. Sehat-sehat ya ma. Doain terus saya ya ma. Yang ridho ya ma, yang seneng ya ma. Jangan susah-susah, jangan sedih-sedih. Mama adalah jimat terbesar yang Allah berikan dalam hidup saya. Gitu deh. Dengan cara itu rumahmu menjadi baiti jannati. Ada rasa saling sayang, ada akhlak yang dibangun di dalam rumah tersebut. Tapi ustazah, ibu saya bukan perempuan soleha. Ibu saya bahkan gak sholat. Urusan dia gak sholat, urusan dia sama Allah. Kamu tidak bisa milih lahir dari perempuan seperti apa. Akan tetapi yang Allah minta darimu adalah memperbaiki akhlakmu
cintamu kepada seorang perempuan yang dari rahimnya kamu lahir di atas muka bumi ini. Maka tidak masalah siapa orang tuamu. Yang masalah adalah kamu berakhlakul karimah kepada mereka. Allah jadikan keridhoannya terletak pada keridhaan orang tuamu. Ridallah fi ridhal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Istri juga gitu. Keridhaan istri ada pada suami. Yuk, yang benar. Akhlaknya dibangun akhlakul karimah. Insya. Biasanya kalau urusan bahas istri nih kepada suami mesti gimana? Suka ada pertanyaan begini nih, Ustazah kan lihat-lihat dulu suaminya kayak gimana. Kalau suami saya kayak Rasulullah ya saya bisa jadi kayak Sayyidah Khadijah. Suami saya masalahnya kayak Abu Lahab Ustazah. Gimana saya bisa kayak jadi Sayyidah Khadijah? Katanya seorang perempuan. Suka ada yang berpikiran seperti itu teman-teman sekalian. Saya bilangin ya. Perempuan mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan perempuan hina hanya akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Tuh, istrinya Nabi Nuh, suaminya Nabi, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi karena dia emang perempuan gak bener, walaupun suaminya Nabi, dia menjadi salah satu dari perempuan yang tenggelam. Di saat Allah menenggelamkan kaum kafir. Istrinya Fir'aun, suaminya Fir'aun loh ini. Istrinya perempuan solehah. Walaupun dia adalah istri dari Fir'aun, laki-laki paling biadab. Laki-laki paling durhaka, laki-laki paling kafir. Bukan hanya gak percaya sama Nabi, dia bahkan ngaku dirinya sebagai Tuhan. Gimana coba? Akan tetapi istrinya perempuan solehah. Ia tetap solehah bahkan ketika suaminya Fir'aun. Allah ganjar dia dengan surga. Ibu-ibu sekalian, suami kita kan gak Fir'aun amat ya. Maka belajar buat bisa berakhlakul karimah sama suami. Insya Allah. 1, 2. 1 apa tadi? Iman. Yang kedua apa tadi? Akhlak. Yang ketiga teman-teman saya sekalian, yang terakhir. Kalau banyak-banyak takut lupa. Dah 3 aja. Kalau kamu kepengen buat baiti jannati, maka cara yang ketiganya ibadahlah bersama-sama. Itu mengeratkan, itu menyatukan, itu akan membuat rahmat turun di dalam rumah tanggamu ketika Allah lihat kalian yang ada di dalam rumah tersebut beribadah bersama-sama. Sholat berjamaah, makan berjamaah. Kata Nabi Muhammad, al-barakah ma'akathratil ayati. Allah kasih keberkahan pada makanan bersama dengan banyaknya tangan yang makan bersama-sama di atas meja makan tersebut. Semakin banyak tangannya, semakin bareng-bareng satu keluarga makannya, maka akan semakin banyak rahmat yang turun. Kalau sebuah rumah tangga orang-orangnya mengerjakan ibadah bersama-sama, Allah akan memandangnya sebagai satu kesatuan. Dan kalau satu kesatuan dilaksanakan bersama-sama teman-teman saya sekalian, Allah tidak akan tega untuk memisahkan mereka kelak di akhirat. Yang bersatu dalam ibadah di dunia, Allah akan tetap menyatukan mereka hingga di surga. Maka rumah tangga yang mengerjakan ibadah bersama-sama, saudariku sekalian, akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikumpulkan bersama dengan keluarganya kembali dalam keadaan penuh sukacita. Begitu Allah bercerita dalam Al-Quran. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi
fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan karena penuh dengan ibadah, karena penuh dengan akhlak, karena penuh dengan iman, catatan kehidupannya akan diberi dengan tangan kanannya. Dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah, kemudian dikembalikan, disatukan bersama dengan keluarganya, masrura, dalam keadaan penuh sukacita. Surgamu di akhirat dimulai dari surgamu di dunia. Jika kamu di dunia selalu mengerjakan ibadah bersama-sama dengan orang dalam rumahmu, insya Allah nanti di hari akhirat Allah akan kumpulkan kalian bersama-sama di dalam surganya. Ibadah bareng-bareng. Jangan lupa juga, ini diajarin guru saya dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berasa rumahmu panas, bukan panas karena kurang kipas angin, bukan. Tapi panas karena rasa hatinya kayak bawaan suami keras, pengen marah-marah. Anak-anak juga suka gitu, suka kenceng-kencengan suara. Aduh, rumah kayaknya gak enak banget nih. Saudaraku sekalian saya muliakan, mulailah dengan beribadah bersama-sama. Salah satunya, pastikan jangan ada orang masuk ke dalam rumah kecuali ucap salam. Ucap salam juga menabi, kemudian baca ayat kursi. Diajarin sama Nabi Muhammad. Ya, bagi siapa yang ngerasa kok kayaknya gimana gitu ya, saya kepengen nih padahal ngamalin akhlakul karimah, keimanan, ibadah bersama-sama, tapi suami saya keras banget, saya nggak bisa bilanginnya. Cobain, saudara sekalian, bilangin, saya barusan dapat ilmu dari ada seorang ustadzah. Bilang sama suaminya, dia bilang katanya kalau kita masuk dalam rumah suruh baca ayat kursi. Biar kenapa? Sekali aja, kalau saya suruh 100 kali ntar kagak masuk-masuk rumah. Sehingga sekalian ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan gitu ya, masuk rumah ucap salam. Kemudian ucap salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu kalau kamu baca itu tiap kali masuk rumah, setan gak ikutan masuk. Yang suka bikin kita marah-marah itu seringnya bukan kita loh, tapi setan kita. Yang bikin suasana panas tuh seringnya bukan kita nih, tapi gara-gara setan kita. Suami lihat kita pengen marah-marah, yang dia lihat bukan kita, kayaknya setan kita. Kita lihat anak bawaan pengen marah aja, yang kita lihat bukan anak kita, tapi yang barengan sama dia. Ikutan masuk dalam rumah, tinggalin setan-setan di luar rumah, bacalah ayat kursi. Jadi kalau anak kita masuk rumah sambil marah-marah, bilang, nak keluar lagi. Keluar lagi, ulangi, keluar lagi. Baca ayat kursi coba. Masuk lagi lain. Ya, suami gitu juga gitu. Oh dia marah-marah, pasti abang lupa nih baca ayat kursi nih. Coba bang keluar lagi bang. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ibadah bersama-sama, sholat berjamaah, nyatuin hati. Ya, ibadah bersama-sama. Nabi Muhammad bilang, Allah kasih rahmat terhadap seorang suami yang bangun di waktu malam, kemudian membangunkan istrinya dan keduanya mengerjakan ibadah malam bersama-sama. Kan begitu? Allah kasih rahmat terhadap seorang istri yang bangun di waktu malam, kemudian membangunkan suaminya dan keduanya mengerjakan ibadah bersama-sama. Masya Allah, Masya Allah.
Allah memandangnya sebagai satu kesatuan. Allah turunkan rahmat dalam rumah tersebut, menjadikan rumah senantiasa adem, senantiasa tenang, senantiasa tentram karena guyuran hujan rahmat yang Allah SWT berikan dalam rumah tersebut. Kalau urusan rizki, bantu juga. Tiap masuk rumah baca kulhu. Itu Nabi juga ajarin. Ya, Nabi ajarin terhadap seorang laki-laki yang ngadu menabi rezekinya seret bener. Nabi Muhammad bilang, kalau kamu masuk ke rumah ucap salam sama penghuni rumah, ucap salam kepadaku, kata Nabi, kemudian bacalah surat Al-Ikhlas. Sekali boleh, 3 kali lebih bagus. Sekali aja juga gak apa-apa teman-teman saya sekalian. Ya, kalau nggak ada kerjaan dalam rumah, rezeki seret banget, keluar masuk rumah aja. Cuk lagi, baca kulhu lagi. Rezeki akan datang dengan melimpah ruah. Sedikit sekalian saya muliakan, sahabat ini kerjain perintah Nabi Muhammad. Dapat 3 bulan, 4 bulan dia datang lagi, wajahnya udah ceria. Alhamdulillah Rasul, rezeki lancar dah. Kayaknya masuk nggak cuman lewat pintu aja, jendela-jendela kayaknya juga dimasukin rezeki nih. Sesudah saya mengamalkan apa yang kau sampaikan, tiap kali masuk rumah, ucap salam, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Kalau yang ayat kursi tadi buat apa? Buat setan. Buat setan. Ngusir setan, iya. Teman-teman sekalian saya muliakan, diamalkan ini semua, insya Allah rumah tangga kita menjadi baiti jannati. Iman, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Iman, yakinlah bahwa tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Iman, teman-teman sekalian, jika kuat di dalam hatimu, jika kuat di dalam penghuni rumah, insya Allah akan menjadikan rumah selalu berada dalam ketenangan. Yang kedua, akhlak. Muliakan suamimu, sayangi anak-anakmu, muliakan orang tuamu, sayangi saudara-saudarimu. Dengan itu akan menjadi rumahmu baiti jannah. Dan yang ketiga, beribadahlah bersama-sama. Insya Allah. Kita niat mau ngamalin, mudah-mudahan Allah bantuin. Ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, Engkaulah yang telah memberi kemudahan hamba-hambamu untuk mengerjakan ketaatan sesudah mereka mendengarkan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, mudahkan kami sesudah mendengarkan kebaikan ini untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal